Pemirsa, tuntutan 12 tahun penjara terhadap Richard Eliezer masih menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai tuntutan itu mengusik rasa keadilan. Apalagi terbaru Menko Polhukam, Mahfud MD, terang-terangan menyebut ada gerakan bawah tanah yang berupaya untuk mengintervensi proses hukum di persidangan. Lalu apa upaya selanjutnya untuk menghadirkan keadilan terhadap justice kolaborator Richard Eliezer? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, pengacara keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, serta pengamat intelijen Sulaiman B. Ponto. Selamat malam Bapak-Bapak semua, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya akan langsung ke Pak Sulaiman Ponto dulu. Pak Sulaiman, Mahfud MD mengendus ada gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi putusan atau vonis terhadap Sambo. Apakah memang benar ada gerakan bawah tanah ini Pak Sulaiman? Oke, saya melihat dari ilmu intelijen ya. Dari sisi intelijen kita selalu melihat indikasi. Ingat, indikasi. Nah, saya mau melihat dulu pertama putusan terhadap Pak Sambo. Sambo saya melihat ada indikasi itu ada. Kenapa? Jaksa dalam menuntut penuh semangat, tidak ada satupun yang meringankan. Semua unsur-unsur untuk 340 untuk maksimum itu terpenuhi. Jadi ibaratnya jaksa sudah bilang, misalkan ada kotak yang rodanya 4 ditarik oleh mesin. Sudah pasti semua orang akan bilang itu mobil. Ya, semua bilang mobil. Tapi apa yang dilakukan oleh jaksa? Dia sudah bilang ada 4 roda ditarik oleh mesin, punya setir, tapi dia bilang itu delman. Nah, itu ibaratnya. Jadi saya hanya melihat dari apa yang disampaikan oleh jaksa. Di persidangan semua unsur-unsur untuk hukuman maksimum itu sudah terpenuhi maksimum. Ada 2 masalah di situ. Dia sebagai untuk membunuh dan ada lagi sebagai obstruction of justice. 2. Jadi kali 2 dan tidak ada satupun hal meringankan. Jadi terpenuhi itu hukuman mati maksimum. Tapi kan tidak, seumur hidup. Nah itu sama dengan tadi. Mereka sudah bilang ini ditarik oleh mesin, pasti itu mobil. Tapi ternyata bilang enggak, ini delman. Nah ini indikasi apa ini? Nah ini indikasi, berarti ada something wrong dengan ini. Karena itu indikasi. Itu Sambo. Lalu kedua, Eliezer. Ya. Eliezer dari awal sudah dibilang, jaksa ini mengesampingkan, dibilang Eliezer dibandingkan dengan Ricky. Ricky itu seorang sersan polisi lalu lintas, ingat, sersan polisi lalu lintas. Sudah sersan dia ada 6 tingkat di atas Eliezer. Polisi lalu lintas lagi. Apa polisi lalu lintas? Sebagai polisi lalu lintas dia bisa berpikir, dia sudah terbiasa dengan otoritas diri sendiri, dia bisa, Pak Talapesi bisa ditilang di jalan sama Pak Ricky. Tetapi yang namanya Eliezer, itu Barada, Bantara 2, itu kalau kita bilang itu alas sepatu. Pangkat yang paling di bawah sekali. Sudah pangkat paling di bawah sekali, dia itu di Brimob. Nah, di Brimob, pangkat yang paling bawah sekali itu tidak pernah boleh berpikir. Mereka itu hanya melaksanakan perintah. Nah, kita lihat Eliezer dibanding dengan Sambo. Sambo itu ada di urut ke-18. Kalau dari 20 pangkat dari jenderal, paling tinggi jenderal 20, paling rendah itu si Eliezer. Paling bawah, urut paling bawah. Nah, Sambo itu ada di 18. 18 ke 20 itu sangat jauh. Nah, kita lihat lagi di persidangan kelihatan ada hal-hal sebelum terjadi itu ada. Pertama, pertemuan Pak Sambo dengan Eliezer. Sambo sudah tanya, mana senjatamu? Ada. Ini peluru, isi senjatamu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kamu bisa bantu saya nembak ya. Siap. Sudah ada 3 pendahuluan. Nah, budaya di militer, saya bilang militer aja itu si Brimob ya. Kalau sudah ada 3 pendahuluan seperti ini, maka ketika tiba saatnya, apapun ucapan keluar dari Sambo, mau sikat, hajar, tendang, hantam,
itu hanya satu di otaknya Barada itu. Di otaknya hanya satu, tembak mati. Ulangi, tembak mati. Kenapa? Karena sudah dikasih peluru, sudah dibilang tembak, sudah ditanya senjatanya. Itulah didikan bagi seorang tamtama yang ada di polisi militer, bukan polisi militer, di semi militer. Ya kalau kita bilang BRIMOB itu militer lah, karena mereka masih suka ikut perang dengan TNI. Jadi mereka, si Eliezer ini tidak bisa berpikir, bukan tidak bisa, tidak boleh. Didikannya tidak boleh berpikir, hanya melaksanakan tugas. Dan dia bilang, berarti Anda mau mengatakan bahwa sebetulnya gerakan bawah tanah ini jelas sekali perannya dalam sidang tuntutan kemarin, begitu? Yes, bahwa itu ada, indikasinya ada. Oke. Sehingga jaksa siapa pertanyaan selanjutnya sekarang, Pak Sulaiman? Siapa kemudian orang yang kemudian bisa melakukan gerakan bawah tanah ini sehingga kemudian memberikan pengaruh yang begitu besar sehingga bisa membuat jaksa penuntut umum memberikan tuntutan yang tidak memenuhi rasa keadilan? Ya, kan saya bilang kalau intelijen kita hanya melihat dari indikasi kan. Ya ini kita kejujuran jaksa aja, mari kita lihat sama jaksa, kan kita tanya kembali mengapa itu dikesampingkan begitu saja. Kan ini kita lihat indikasi, di samping tadi Pak Mahfud sudah bilang, ada, betul berarti ada indikasi. Pertanyaannya kan tinggal berhasil atau tidak, kan itu. Tapi indikasi itu ada kan. Nah tinggal berhasil atau tidak. Lah kalau lihat seperti ini, lah mari kita tanya, kenapa jadi seperti ini? Lama di pengadilan kan khusus Eliezer sangat jelas bahwa Eliezer itu hanya alat, dan sebagai alat itu ada pasal 55 itu, bahwa dia alat itu tidak bisa dia dikasih dituntut pertanggungjawabannya sebagai alat, karena Eliezer ini betul-betul alat robot. Kalau saya bilang dia robot itu kalau di dalam satuan itu nggak boleh berpikir. Saya minta tanggapannya dari pengacara dari Richard Eliezer. Bang Roni, Anda melihat juga demikian, Anda mengendus adanya gerakan bawah tanah yang mungkin membuat klien Anda dirugikan? Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya, yang disampaikan itu kan terkait Sambo. Tetapi kan topik sore ini adalah kita berbicara tentang Richard Eliezer ya, yang dimana kami melihat bahwa tuntutan Richard Eliezer ini berbeda dengan terdakwa yang lainnya, di mana terdakwa yang lainnya di persidangan itu sudah terlihat ya, bahwa mereka berbelit-belit, ada indikasi berbohong, kemudian tidak konsisten, dan mereka juga perannya sangat aktif. Di tuntutannya mereka juga pun disampaikan terkait dengan peran-peran terdakwa tersebut ya. Ada yang disampaikan bahwa yang menutup jendela, ada yang disampaikan memanggil, ada yang disampaikan memakai baju seksi. Nah peran-peran ini kan sebenarnya sudah terlihat. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ini terkait dengan peran Richard Eliezer. Kalau di konstruksi tuntutan kemarin banyak hal yang meringankan. Salah satu yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan dia sebagai GC. Kedua, dia menyesali perbuatannya, meminta maaf dan dimaafkan oleh keluarga. Kemudian kooperatif, banyak hal yang meringankan. Tetapi ketika dibacakan tuntutan, itu yang menjadi keberatan dari kami. Nah ini hal seperti ini memang menurut kami dalam hal berpraktek itu hal yang lumrah, biasa ya. Jaksa punya pendapat yang berbeda, tapi kami penasihat hukum juga punya pendapat yang berbeda. Tetapi sangat disayangkan fakta-fakta persidangan dikesampingkan. Kalau bicara soal relasi kuasa, sudah dari awal sudah terlihat bahwa Richard Eliezer ini pangkat paling rendah berhadapan dengan jenderal waktu itu polisinya polisi. Kalau kita bicara, dia itu yang dipanggil terakhir, diperintah yang terakhir, kemudian dia tidak bisa ketemu siapa-siapa, dia dipanggil sama ART bernama Agus, di mana ART bernama Agus itu sudah tidak tahu di mana posisinya. Nah ini kan fakta persidangan. Kemudian aspek psikologinya juga pun harusnya diperhatikan, bahwa ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dari Richard Eliezer ini sangat tinggi, berbeda dengan Ricky Rizal. Ricky Rizal ini IQ-nya bagus, gitu, di atas rata-rata. Jadi dia bisa menganalisa. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya juga menjadi pertimbangan. Tapi kemarin kalau kita lihat dalam pertimbangan dari jaksa penuntut umum dalam tuntutan, ya memang hal-hal yang meringankan itu dimasukin. Tetapi yang ketika dibacakan angkanya ini, itu yang
kok berbeda dengan terdakwa yang lainnya. Oke, Bang Karena Roni. hal-hal yang meringankan ini tidak diperhatikan. Kemudian terkait yang disampaikan bahwa dia pelaku utama, itu kami juga jelas keberatan. Bahwa dia bukan pelaku utama, dia Ya, hanya sebagai alat. Ini fakta persidangan yang sampaikan ya. Kalau oke. jaksa penuntut umum menghadirkan ahli pidana, itu juga menyampaikan dia sebagai alat yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana karena ada orang yang menyuruh sebagai intelektual dadar. Di mana intelektual dadar itu adalah Sambo. Nah, Baik, juga terkait baik. dengan fakta-fakta persidangan yang lainnya juga dari ahli dari kita juga kita hadirkan. Tetapi sekali lagi Mas Egan, ini adalah tuntutan dari jaksa, tentunya nanti kami punya hak dalam hal menjawab nota pembelaan ya pledoi. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa kalau Richard Eliezer tidak mengaku, ini perkara ini nggak akan terbuka. Dan ini Oke. akan menjadi kekacauan atau menjadi dilema untuk negara bahwa ini ada perkara besar tetapi ini tidak bisa terbuka. Tetapi dengan kejujurannya Richard Eliezer berani membuka, nah sikap ini harusnya kita hargai. Oke, baik. Saya ke pengacara dari Brigadir Yosua, Mas Yonatan. Saya ingin Anda menanggapi dulu mengenai komentar dari Pak Mahfud MD yang menyebut ada gerakan bawah tanah begitu yang mungkin saja bisa yang bertujuan untuk mempengaruhi vonis maupun putusan dari Ferdy Sambo. Apakah memang keluarga Brigadir Yosua pun melihat ada dugaan hal itu? Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, artinya Pak Mahfud ini kan seorang Menko Polhukam, jadi tidak mungkin kalau berbicara itu asal ngomong kan begitu. Sehingga jika memang betul itu ada, seharusnya itu yang ditelusuri begitu. Semua aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut seharusnya turun langsung kan begitu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Soleman Ponto terkait dengan indikasi saya juga sangat setuju. Karena begini Mas, kalau kita melihat uraian dari jaksa penuntut umum terkait dengan 340 itu semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu yang harus kita pegang. Namun memang yang jadi perdebatan dan polemik di tengah masyarakat adalah ketika di ujung jaksa penuntut umum menyebutkan tuntutan hukuman ya terkait dengan angka begitu. Karena kesemuanya telah terbukti sah dan meyakinkan, yang jadi pertanyaan adalah Richard Eliezer ini yang sudah membuka terang kasus ini dan bahkan banyak sekali hal-hal yang meringankan, justru lebih tinggi tuntutan hukumannya daripada terdakwa-terdakwa yang menurut kami itu terlibat sejak awal perencanaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Tentu ini menjadi suatu keheranan di pihak kami, keluarga, bahkan seluruh masyarakat. Hal ini besar kan karena atensi yang begitu luar biasa dari masyarakat. Ada dorongan keras dari masyarakat. Kalau keluarga nggak usah ditanya, karena hukuman maksimal sekalipun tidak akan mengobati rasa kekecewaan dan kehilangan keluarga. Apalagi kalau tuntutannya jauh dari kata maksimal. Dan saya juga mau mengingatkan ketika jaksa dalam hal ini mengatakan semua sudah sesuai hukum, semua sudah sesuai hukum. Saya sangat setuju dan saya sangat menghargai pendapat jaksa penuntut umum dalam menyampaikan tuntutannya. Tetapi yang saya mau mengingatkan adalah hukum tanpa keadilan menurut saya tiada artinya. Saya rasa demikian, Mas. Oke, apakah kemudian artinya bahwa nota pembelaan yang akan disampaikan oleh terdakwa pada pekan depan tidak akan ada artinya apabila kemudian ada peran signifikan dari gerakan bawah tanah itu? Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa, dan kemana-mana kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, pernyataan dari Jampidum tadi menegaskan bahwa jaksa tidak masuk angin. Jaksa sudah profesional. Tidak ada kemudian yang bisa mempengaruhi tuntutan dari jaksa. Tanggapan Anda? Ya, itu haknya jaksa. Kan bisa saja hak mereka menyatakan itu, ya bisa saja. Tapi orang lain kan melihat indikasi kan. Yang kalau tadi semua orang melihat misalkan ini terpenuhi, jaksa sendiri bilang bahwa itu terpenuhi. Jadi misalnya kan jaksa sendiri yang menyatakan, kan bukan kita ambil dari luar, tapi dalam pembacaannya, uraiannya itu semuanya jaksa bilang semua terpenuhi, meyakinkan, terpenuhi, meyakinkan. Lah kalau terpenuhi meyakinkan ya maksimum dong. Kan itu lah, sudah terpenuhi meyakinkan tapi tidak maksimum. Nah kalau memang mau tidak maksimum,
itu ya kurangi satu, misalkan oh ada kebaikannya Sambo, misalkan Sambo ya, kebaikannya ada, oh ya pas. Jadi kalau mau bilang delman, ya udah kotak itu ditarik oleh kuda, semua orang akan bilang oh iya benar, tapi jangan dibilang itu ditarik mesin seperti sekarang, semua penuh maksimum, tapi masih anunya tidak penuh, itu kan akhirnya mendapatkan indikasi. Orang melihat indikasi, ya jaksa bilang saya sudah benar, ya memang benar, tapi kok tidak penuh. Saya kira semua orang yakin bahwa itu melihat kok tidak penuh ya, tuntutannya. Padahal kalau di intelijen bilang faktanya itu maksimum semua, faktanya maksimum. Tapi mengapa begitu di ujungnya kok jadi tidak maksimum? Inilah kita bilang ada indikasi. Nah, Pak Mahfud kan bilang ada indikasi juga. Nah, tinggal indikasinya berhasil atau tidak, ya mari kita lihat isinya. Dan ini kan tidak terjadi hanya bagi Sambo, bagi Eliezer juga terjadi juga. Bagaimana jaksa seakan-akan menghilangkan itu bahwa Eliezer ini dari awal bahwa dia itu alat saja. Lalu bagaimana jaksa membandingkan, oh kalau si Sambo seumur hidup, Eliezer itu 12 tahun. Nah, padahal Eliezer ini adalah alat Sambo. Bentuk dari gerakan bawah tanah ini apa sih sebetulnya? Apakah bentuknya intimidasi ataupun mungkin lobby? Banyak model Pak, itu gerakan bawah tanah itu bawah tanah namanya saja bawah tanah. Itu banyak sekali, saya kira kita tidak perlu ini lagi. Pak Sambo aja dibilangkan Kaisar Sambo. Ada kekuatan, banyak kekuatannya beliau kan ada. Jadi dari pengakuan Pak Mahfud bahwa ada, nah itu indikasi ada, tinggal berhasil atau tidak. Nah berhasil atau tidak ya kita lihat aja bagaimana hasil dari jaksa sendiri. Jadi kita bukan menarik-narik atau kita bukan sekarang ini membuat opini baru, tetapi kita menilai berdasarkan uraian yang disampaikan oleh jaksa. Nah, saya aja yang orang intelijen aja, begitu lihat, oh ya ini akan maksimum. Kenapa? Karena uraiannya sendiri, bukan ngarang-ngarang. Itu. Dengan uraian sendiri. Jadi jaksa seakan-akan melupakan uraiannya, lompat di kesimpulannya. Kan itu. Baik. Itu masalahnya. Nah inilah yang disebut indikasi. Kenapa kok bisa lompat ya? Baik, nah, kan itu pertanyaan kita semua. Saya ke Bang Roni. Bang Roni, apakah dari tim kuasa hukum maupun Eliezer pernah mendapatkan semacam intimidasi ataupun hal-hal lain mungkin yang berkaitan dan bertujuan untuk mengganggu proses peradilan ini, Bang Roni? Ya, Mas Egan, itu sudah menjadi resiko dari kami tim penasihat hukum ya. Tapi perlu diingat dalam hal ini bahwa keterangan Richard Eliezer lah ini yang membuka kotak Pandora. Ini yang sampaikan majelis hakim. Di dalam proses persidangan juga pun Richard Eliezer ini secara kooperatif juga membantu jaksa penuntut umum dalam membuktikan ya, dalam agenda pembuktian. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya bukan dalam rangka menggiring opini publik atau apa, tapi ini kan terkait dengan rasa keadilan, Mas Egan. Sekali lagi, bahwa kita di negara hukum tentunya kita di dalam kekuasaan, jaksa mempunyai kekuasaan dalam hal menuntut, tetapi juga pendapat kami ya, kami juga berharap bahwa dalam menuntut juga memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat maupun fakta-fakta persidangan. Kami melihat bahwa ketika pertimbangan penuntutan yang menjelaskan bahwa Richard Eliezer hal-hal yang meringankan, kemudian di angkanya lebih tinggi dari terdakwa yang lainnya yang dilihat di persidangan tidak kooperatif, kemudian berkelit, tidak menyampaikan yang sebenarnya. Tapi ini kan yang terkait rasa keadilan. Jadi ini adalah negara hukum, kita juga pun dalam hal ini wajar menyampaikan pembelaan juga untuk klien kami, tidak dalam posisi untuk membentuk opini untuk majelis hakim, tetapi dalam hal ini kita malah melihat bahwa persidangan ini sudah berjalan baik karena majelis hakim sudah memimpin secara bijak
dan transparan. Seperti itu Mas Ega. Oke. Baik, saya kembali ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, dari pihak keluarga sendiri apakah ada kekhawatiran bahwa kemudian kejanggalan maupun keanehan ataupun keputusan-putusan yang mungkin tidak memenuhi rasa keadilan ini bisa kemudian berlanjut hingga nanti pada saat divonis? Mas Yonatan? Ya Mas, terkait hal tersebut bukan hanya khawatir Mas, perlu saya sampaikan di sini kondisi keluarga saat ini setelah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum itu kalang kabut semuanya Mas. Kalang kabut di sini dalam artian betul-betul harapannya itu menjadi sangatlah tipis sekali terkait dengan penegakan hukum di Republik ini. Karena mendengar, melihat apa yang disampaikan jaksa penuntut umum, yang dirasakan oleh keluarga adalah seperti rasa keadilan yang harusnya keluarga dapatkan terenggut begitu saja. Tetapi kami di sini tim kuasa hukum dan keluarga merupakan orang yang percaya, sehingga dalam hal ini kami masih tetap ingin memupuk rasa percaya dan optimisme terhadap penegakan hukum di Republik ini, sehingga mudah-mudahan ke depan ya di dalam beberapa pekan ke depan ini kan segera akan dibacakan putusan oleh majelis hakim. Kami masih menaruh harapan besar untuk yang terakhir kali kepada majelis hakim yang dalam hal ini bisa melihat semua fakta di persidangan, kemudian bisa menilai apa yang sudah dirasakan oleh keluarga, dan juga majelis hakim ini kami berharap memperhatikan asas kemanfaatan dari hukum ini sendiri. Karena ini kan ada gejolak di tengah masyarakat, tentu penegak hukum kita tidak serta-merta hanya diam saja. Tentu harus melihat ke depan bagaimana ini jika orang yang sudah jujur, kemudian tuntutannya jauh di atas orang yang berbelit-belit, bohong, kemudian bahkan terlibat perencanaan sampai eksekusi, meskipun tidak mengeksekusi secara langsung. Nah ini bagaimana dengan pembunuh-pembunuh lain nanti akan ada pastinya, karena merasa toh kalau diam saja itu bisa hukumannya ringan. Nah inilah seharusnya kita bisa melihat ke depan kalau memang kita serius terkait dengan penegakan hukum ini. Saya rasa begitu Mas. Baik, Pak Sulaiman, kalau gerakan bawah tanah kepada jaksa saja indikasinya sangat kuat, lalu gerakan bawah tanah kepada hakim kira-kira akan seperti apa, Pak Sulaiman? Pak Sulaiman, audionya belum terdengar? Ya, itu tergantung nanti putusan hakim seperti apa. Kita kan belum tahu putusan hakim ini. Kalau hakim melihat berputusan hakim kalau didasarkan kepada dakwaan uraian, ya, dakwaan atau uraian yang dibacakan oleh jaksa, yaitu ibaratnya kalau raport itu 1, 2, 3, 4 itu 10, 10, 10 sampai 10, 10 maka harus 100 kan. Tapi kalau 10, 10, 10 lalu 9, nah itu ini ada apa ini? Kok harusnya 10, tapi kok 9? Nah itu kan ada something wrong. Kalau memang mau 9, ya salah satu dari 10 itu ditulis 9, jadi berkurang. Sehingga apa kesimpulan dengan data atau dengan fakta itu tidak jauh. Tapi jangan sampai kita cara membongkarnya 10, 10, 10, bagaimana nih Pak Sulaiman? Nah, membongkarnya itu kan pasti ada sidang lagi. Kalau nanti kan ya tergantung politik hukum mau apa, mau dibiarkan ataukah akan ada persidangan ada komisi kejaksaan, ada komisi yudisial atau komisi apa terserah. Karena yang jelas dari awal kita sudah melihat di situ keadilan formal sudah jelas kelihatan, keadilan material sudah jelas. Yang terakhir ini keadilan bagi masyarakat ini yang masyarakat sedang menunggu. Jadi kalau keadilan itu hanya ada di keadilan formal dan keadilan material, keadilan bagi masyarakat tidak ada, ya tidak usah diumumkan lewat pakai YouTube sekian lama dipublikasikan. Dipublikasikan itu kan supaya rakyat juga melihat dan rakyat akan merasakan keadilan bagi masyarakat itu, keadilan bagi rakyat. Itu kan dia merasakan. Dari awal masyarakat itu sudah begitu senang. Saya yang orang intelijen aja mengikutin, wah menarik sekali. Faktanya jelas, penjelasannya jelas. Tapi di ujungnya kok tidak sesuai dengan fakta. Wah ini kan kecewa ini kita.
Oke, Formalnya jelas, ahli hukumnya, ahli segala macam ahli lah. Sudah berdebat di sana. Kata aja antara sikat, antara hajar, antara itu diperdebatkan habis-habisan. Itu kan memperlihatkan bagaimana untuk mencapai keadilan material. Ya. Bagaimana keadilan formal ada di sana. Di ujungnya keadilan bagi masyarakat tidak muncul. Betul memang belum keputusan hakim. Baik. Tapi hakim kan akan menggunakan dasar itu. Jangan hakim dibiarkan berpikir sendiri atau dipojokkan, kan sayang. Baik. Saya ke Bang Roni terakhir, Bang Roni. Saya mewakili masyarakat tentunya mengharapkan keadilan bagi masyarakat inilah yang perlu karena hukum itu kan bukan untuk para pejabat. Ya, tapi kita nantikan bersama nanti Pak Sulaiman. Bagi masyarakat. Saya mau ke Bang Roni dulu terakhir. Bang Roni, bagaimana kemudian tim kuasa hukum menanggapi mengenai keadaan yang mungkin syarat dengan indikasi yang disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi? Bentuk nota pembelaannya nanti akan seperti apa dengan keadaan seperti ini, Bang Roni? Ya pastinya sesuai fakta persidangan Mas Egan terkait dengan sikap batin, patuh dan taat, kemudian relasi kuasa terkait dengan alat, itu akan menjadi sedikit materi nota pembelaan kami. Nanti tunggu saja nota pembelaan kami yang pastinya yang sesuai fakta persidangan dan juga kami memberikan nota pembelaan yang terbaik supaya apa Mas Egan ke depannya bahwa wong cilik ini tidak ditindas lagi, tidak dikorbankan lagi. Seperti itu Mas Egan. Oke, baik. Terima kasih Bang Roni, terima kasih Mas Yonatan, Pak Sulaiman telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.